Kalau kayak tadi aja nggak apa-apa. Ehonya dihabisin aja kecil, eho. Ya. Nah, oke. Saudara, kalau Tuhan Yesus sayang kepada murid-muridnya, kenapa dia nggak tinggal terus bersama dengan murid-muridnya? Kok cuma 3,5 tahun, ya? Tetapi saudara, ternyata Tuhan Yesus berfirman, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, supaya penghibur itu datang kepadamu. Yohanes 16 ayat 7, silakan Bapak Penatua baca. Yohanes 16 ayat 7, demikianlah firman Tuhan Yesus, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang, lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, penolong itu tidak akan hadir, tidak akan datang. Sebab penolong itu yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Tuhan Yesus untuk kita semua orang percaya. Saudara, kalau Tuhan Yesus enggak naik ke surga, Roh Kudus tidak hadir, maka kita enggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau dia pelayanan di Israel, ya. Karena di sana ya Tuhan Yesus sebagai manusia ya hanya dibatasi oleh keadaannya pada waktu itu. Tetapi kalau dia pergi, dia akan mengutus Roh Kudusnya turun ke atas kita. Jikalau aku pergi, kata Tuhan Yesus, penghibur yaitu Roh Kudus akan datang kepadamu dan akan menjadi penolong dan penghibur bagi kita semua. Waktu Tuhan Yesus di bumi, ya dia sudah melayani 3,5 tahun. Dan setelah itu dia mengutus Roh Kudusnya buat kita semua. Tuhan Yesus naik supaya ya Roh Kudus menyertai kita semua. Ya, sampai hari ini Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kita. Gereja Tuhan itu bisa berkembang, bisa ada sampai sekarang. Ini pekerjaan Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia kesembuhan, ada karunia mujizat, ada karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, Roh Kudus itu diutus untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Jadi kalau gereja Tuhan sampai hari ini walaupun dihambat di sana sini, tetapi dia tetap merambat, ya. Makanya Gus Dur bilang gereja nggak usah dihambat, ya nanti dia merambat katanya. Ya, kalau gereja dikasih kebebasan kata Gus Dur, mereka akan saling ribut satu dengan yang lain. Ya, tapi puji Tuhan gereja terus merambat, berkembang dengan pesat, saudara. Ya, sehingga banyak orang dapat diselamatkan. Jadi yang pertama Tuhan mengutus Roh Kudusnya buat kita. Saudara percaya di dalam diri kita ada Roh Kudus? Amin ya. Kalau ada Roh Kudus, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyembuhkan kita ya dari segala penyakit. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Supaya Tuhan Yesus menjadi imam besar di sorga. Ya. Ayatnya dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, silakan hambanya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Tuhan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin.
Ya, makasih. Saudara, zaman dahulu imam besar itu atau imam itu bertugas kalau ada jemaat atau orang Israel berbuat dosa, maka dia memperdamaikan dengan Tuhan Allah kita dengan cara mengorbankan kambing, domba atau lembu atau sapi. Tetapi saudara, imam besar Tuhan Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri, ya, supaya kita semua boleh diampuni segala dosa-dosa kita. Kalau di dalam perjanjian, dosa-dosa bukan diampuni, saudara, cuma ditutupi saja. Ya, kalau saya pernah cerita di sini, kalau kita ngetik pakai mesin ketik yang lama, ya, kalau ada salah maka kita tip X kan, ya. Sebenarnya itu tidak menghapus, sebab begitu kertas itu dibalik masih ada nggak? Masih ada ketikan itu, saudara. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia menghapus segala dosa kita dengan cara membayar dengan darahnya, dengan nyawanya. Ya, Yesaya 1 ayat 18, demikianlah katanya, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi orang percaya, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni 100%. Ya, 100%. Ya, sebab kalau masih ada dosa sedikit pun kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Karena sorga itu tempatnya Bapa di surga Maha Kudus. Ya, itu sebabnya orang datang ke sana harus betul-betul dosanya dibersihkan, diampuni. Tadi, sekalipun berwarna merah akan menjadi putih seperti salju. Nah, kita bersyukur kalau kita berbuat dosa, maka kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun, kita mengakui dosa kita, maka Dia pasti akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa artinya? Artinya kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita, maka kita harus menjauhkan diri kita dari segala kejahatan. Ya, sehingga kita bisa memelihara kekudusan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun terus persekutuan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa kita, saudara. Sehingga kekudusan Tuhan melingkupi kita semua. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah supaya Dia mempersiapkan tempat untuk kita. Ya, jadi saudara dan saya punya tempat di sorga loh. Nggak ada yang amin ya. Kita punya tempat di sorga, kita punya kapling di sorga. Ya, ini jaminan Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya dari Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Silakan abahnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Ya, saudara, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Ini janji Tuhan sendiri. Saya berharap saudara percaya dengan sepenuh hati. Amin. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab setiap hari, sebab dengan membaca kita makin mengenal Tuhan Yesus. Dan terus kita memuji-muji Tuhan Yesus, menyanyi memuliakan Tuhan Yesus. Sebab dengan kita memuji dan menyanyi, Allah bertahta di atas pujian kita. Lalu kita berdoa menyembah Tuhan Yesus, saudara. Sebab ketika kita menyembah Tuhan Yesus, ketika kita berbicara kepada Tuhan dalam doa kita, maka kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, di dalam dunia ini kita perlu ketenangan. Amin. Kalau kita tenang hidupnya, pikiran kita tenang, ya. Kalau pikiran kita tenang, badan kita juga sehat, saudara. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita semua. Di dalam Tuhan Yesus kita mengalami damai sejahtera. Mari saudara, kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita punya tempat di sorga. Karena yang berjanji bukan pendeta, yang berjanji ini Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau dia berjanji, pasti dia akan digenapi. Yang keempat, saudara, mengapa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Supaya Tuhan Yesus dimuliakan dan dia memerintah. Ya, dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Ya, itu sebabnya dia bertata di sorga, dia mengutus Roh Kudusnya buat kita, dia memerintah dalam hidup kita. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, begini firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Tuhan Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara, setelah Tuhan Yesus menang atas dosa dan maut, Allah meninggikan dia, ya, memberikan kuasa di sorga dan di bumi. Ya, di Matius 28 ayat yang 18 katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, itu sebabnya kuasa-kuasa itu terus bekerja sampai hari ini, saudara. Sehingga kita kalau berdoa buat orang sakit terjadi kesembuhan, kita harus percaya itu, saudara. Kalau kita berdoa buat segala pergumulan kita ada jalan keluar, ya, dia buka jalan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Kemudian yang kelima, saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya kita menjalankan amanat agungnya Tuhan, saudara. Jadi saudara dan saya berkewajiban melakukan, memberitakan Injil amanat agungnya Tuhan Yesus. Dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Amin. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, selama 40 hari penuh, saudara, Tuhan Yesus memberitakan, mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Ya, dari Petrus yang penakut itu menjadi Petrus seorang pengkhotbah yang dahsyat dan luar biasa. Jadi semua dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, ke-11 murid itu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Sampai sekarang tidak terputus, dimanapun Injil terus diberitakan. Itu sebabnya saudara dan saya terlibat untuk memberitakan Injil, ya, terutama kepada keluargamu, Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Sebabnya terus kita mengikut Tuhan Yesus, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya mau beritakan saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Tuhan Yesus beda dengan Isa Al-Masih. Sebab saya dengar tuh kalau Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon korma. Ya, Tuhan Yesus lahirnya di kandang Bethlehem. Jadi beda, saudara. Beda kitabnya juga, saudara. Itu sebabnya walaupun di kalender Indonesia tetap ditulis kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kita tetap mengatakan Tuhan Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali untuk kita semua. Sebagai kata penutup, Tuhan Yesus naik bukan menyatakan goodbye, ya, tapi dia mengatakan see you later.
Ya, kita akan ketemu lagi kata Tuhan Yesus ya. Di awan-awan yang permai, kita akan ketemu lagi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan selama kita menunggu Tuhan Yesus datang kembali, maka kita punya tugas untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, saya sedang giatkan sekarang, kalau pagi saya olahraga, ketemu siapapun saya tegur, saya ajak ngomong sudah. Saya tanya namanya, saya catat namanya, nanti saya doakan di rumah. Ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi pagi setelah saya ngobrol sama seorang yang sudah kena stroke begitu, sedang nyapu, saya tanya, ya, terakhir karena dia ngomong terus gitu, saya dengerin. Setelah itu, setelah saya pamit karena saya mau ke gereja, saya mau ada perlu, saya bilang, lalu saya katakan, Tuhan memberkati ya Pak. Begitu saya jalan, saya dipanggil lagi, Pak sini. Kok Bapak bilang Tuhan berkati? Kenapa? Saya kan pendeta, saya bilang gitu. Iya, saya dulu calon pastor Pak, ya kan. Tapi sekarang enggak lagi, saudara. Nah, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus, saudara, maka makin lama kita makin jauh. Apalagi dia sekolahnya dulu sekolah filsafat, saudara. Kalau filsafat kan susah nanti. Nah, tetapi saya percaya perjumpaan kita dengan siapapun juga, kalau kita bawa di dalam doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan akan datang kembali menjemput kami semua. Biarlah kami terus Tuhan belajar akan firman-Mu dan percaya pada firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman, biar firman itu terus berkuasa dalam diri kami, dan kami terus membangun keintiman, dan kami memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ketika firman diberitakan, ketika firman dibacakan, ada mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang punya pergumulan diberikan kekuatan dan jalan keluar, dan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ini saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari berdoa. Bapa di surga teramat baik,
merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin.